Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang meramaikan melakukan syiarnya orang di luar Islam atau orang kafir tapi tidak tahu apakah dia termasuk orang yang tidak berdosa atau berdosa. Kalau dia sudah melakukan dosa, lalu bagaimana untuk menanggulangi dosa tersebut? Yang pertama, tidak akan ada alasan bagi kita di hari kiamat akan ketidakfahaman masalah agama dengan kata-kata saya nggak tahu, saya nggak paham. Ini tidak ada. Yang dikatakan ma'dzur dalam fikih, bahkan di kitab Safinah kalau nggak salah itu ada pembahasan, kalau nggak salah ma'dzur, orang yang akan diampuni di hari kiamat karena dosanya meninggalkan kewajiban, dia tidak disiksa. Itu ada dua faktor. Yang pertama, karena Islam tidak sampai kepada dia. Sekarang Islam sudah tersebar di mana-mana. Yang kedua, ulama tidak ada yang sampai kepada beliau. Nah, sekarang ulama di mana-mana. Bahkan sekarang banyak ustadz kiai ulama kita yang pakai media sosial untuk menyampaikan ilmunya. Di majelisnya iya, pesantrennya iya, masjidnya iya, musolanya iya, media sosial iya. Sehingga tidak ada alasan, tidak masuk ini. Kemudian yang kedua, meramaikan syiarnya orang kafir atau di luar Islam itu hukumnya haram, tidak boleh. Nabi sudah katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai, ingat kata-katanya, menyerupai, mirip-mirip aja tidak boleh. Apalagi kita meramaikannya, mirip-mirip aja tidak boleh. Makanya kalau ada orang ngasih coklat tanggal 14 Februari, tidak boleh. Ini saya ngasih coklat sama kamu, tidak boleh. Kamu ngasih coklat saya, iya, saya bakal ambil tapi ntar, bukan hari ini, bukan tanggal 14. Kapan? Besok tanggal 15. Jadi kalau kamu serius pengen ngasih saya, tunggu tanggal 15 saya ambil. Kenapa? Karena berbagi hadiah, apalagi coklat, bunga, itu identik dengan mereka, sehingga tidak boleh. Lalu kalau kita sudah melakukan bagaimana? Ya kita bertobat, kita menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Karena syarat tobat yang dinamakan taubatan nasuha itu ada 3 tadi: menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Sebagian ulama menambahkan setelah itu dia mengisi dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, tapi yang pengen Al-Fakir tekankan bukan di sana sebetulnya. Yang pengen Al-Fakir tekankan itu, ini kan agenda tahunan. Setiap tahun tuh pasti terjadi. 14 Februari, Valentine Day, terjadi. Di sini orang tua harus peka. Jangan seperti ikan. Ya, mau itu ikan lele, ikan sepat, ikan gurame, ikan apa aja. Coba di laut, ya, di laut ini atau di sungai, itu kan banyak orang yang mancing atau menyebar apa? Jala. Sudah beribu-ribu tahun saya yakin orang banyak mancing, banyak menyebar jala, tapi ikan masih kena aja. Ikannya tuh nggak mikir gitu lah. Paham enggak? Kan ini banyak orang mancing nih, ya itu aja. Paling beda-beda sedikit umpannya, jalannya beda-beda, cuma kena terus ikan itu. Kenapa? Karena tidak mengambil pelajaran. Ada cerita ikan, dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada jala yang mana di dalamnya itu teman-temannya sudah kena jaring. Si ikan ini ngeledek, nggak ngambil pelajaran sih. Kan itu kan jala sudah sering disebar di sini, masih kena lagi. Coba seperti saya. Nih, saya masuk ke jala sini. Kemudian saya ke sini. Saya ke sini. Nah, ke sini keluar. Pas dia bilang keluar, loh kok masih ada di jala ini? Waduh, jadikan pepes lagi nih. Artinya apa? Jangan main-main. Kalau sudah itu dilarang, nggak usah nyerempet-nyerempet pun nggak usah. Nah, sehingga di sini orang tua harus sadar ini agenda tahunan. Makanya saya pernah dengar ada sebagian mengatakan ada ustadz kiai ulama mengadakan acara seminar No Valentine Day. Itu acaranya tanggal berapa? Tanggal 14. Nah, sebelum tanggal 14 ini kira-kira anak muda, pemudi sudah kena virusnya enggak? Sudah kena virusnya. Bermanfaat enggak? Bermanfaat, bagus. Tapi kurang. Lalu bagaimana caranya? Orang tua ditekankan sama ustadz kiai ulama untuk bagaimana mengenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad semenjak sehari ini.
Sehingga di otak mereka, di akal mereka, hati mereka cuma Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Nggak ada waktu kenal artis, pemain bola, apalagi 14 Februari, Valentine. Itu nggak kenal dia. Kenapa? Karena di hatinya, di akalnya itu Nabi Muhammad. Sehingga para orang tua harus mulai cerdas dari sekarang. Jangan entar tanggal 14 Februari bawa anaknya ke seminar Valentine Day, Ustadz Kiai ulama ngadakan, tapi mereka sudah kena virus, ya percuma. Dokter punya obat jantung kelas A ini, cuma jantungnya sudah parah ini. Hatta dikasih obat kelas A yang paling hebat, ya tetap nihil untuk sembuhnya, karena sudah parah. Tapi kalau semenjak sehat, dikasih pola hidup yang sehat, tidur teratur, makan yang baik, minum yang baik, olahraga, sehingga dia tidak akan terkena itu yang namanya virus ataupun daripada penyakit jantung tersebut. Sehingga orang tua semenjak sekarang, ayo kenalkan anaknya dengan Nabi Muhammad. Kemudian Ustadz Kiai ulama juga berusaha setiap ada majelis ta'lim, mau itu di masjid, musola, atau di pesantren, dimanapun, di akhir pembahasan ambil waktu 5 menit untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam.